Nah, yang kedua, pencobaan hidup datangnya daripada setan. Setan mengizinkan akan setiap daripada strateginya untuk bagaimana mendapatkan legalitas daripada Tuhan ketika dia ingin menjatuhkan Ayub. Setan harus berbicara dengan Tuhan, karena Tuhan tahu Ayub adalah hambanya yang saleh, tapi punya berapa titik-titik kelemahan. Maka di situ Tuhan mengizinkan. Kenapa setan harus minta izin? Karena Tuhan yang berkuasa, setan tidak berkuasa. Apakah setan bisa berkuasa untuk kejiwaan setiap kita, anak-anak Tuhan? Tidak. Alkitab dengan jelas berkata, roh di dalam hati kita, Roh Kudus, lebih besar daripada roh apapun juga. Itu berarti menunjukkan kepada kita, jikalau kita sudah menjadi milik Tuhan, setan tidak bisa lagi memiliki daripada jiwa kita. Jikalau kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus, darah Yesus akan membentengi kita untuk kita tidak mungkin dikuasai oleh setiap nafsu, keinginan, dan strategi daripada setan. Jadi di sini menunjukkan kepada kita, setan mencobai kita sebatas fisik saja. Jiwa kita adalah milik Tuhan. Hidup kekal kita sudah dijamin oleh Tuhan. Jadi setan tidak berkuasa untuk jiwa, setan tidak berkuasa untuk hidup kekal kita. Tapi sampai sejauh mana batasan ketika setan diizinkan akan hal-hal bersifat fisik? Yesus pun harus mengalami siksaan fisik. Yesus pun harus disabet dengan satu nilai sabatan yang ujungnya itu mengandung satu nilai paku seperti pencongkel. Jikalau itu disabetkan, maka dicabut, darah Yesus akan tercurah. Jadi setan diizinkan sebatas daripada fisik saja, tapi tidak sampai dengan jiwa boleh direbut. Jadi di dalam bagian ini, mungkinkah anak Tuhan bisa dihipnotis? Mungkinkah anak Tuhan bisa dihipnotis karena uang? Mungkinkah anak Tuhan bisa dihipnotis karena kekuasaan? Karena dia mau kerja, mau ini, gampang. Kalau Bapak ingin menjadi eselon 1, serahkan uang sekian. Wah, dia percaya. Serahkan uang sekian. Ternyata nggak jadi. Saya tanya, bisa? Anak Tuhan bisa ditipu? Anak Tuhan bisa ditipu? Bisa. Tapi bisakah anak Tuhan dikendalikan jiwanya sampai dia lupa siapa dirinya, lupa relasi sebenarnya dengan si A, dengan si B, sehingga dia tidak punya pemikiran either or, mana yang benar, mana yang salah. Sehingga jiwanya dikuasai, dibawa dari Cikarang sampai Bekasi, dia nggak sadar, ternyata uang yang ditukar pas dia sadar itu daun. Ya. Nah, di dalam bagian saudara kita harus berani berkata, Roh Kudus yang dalam hati kita tidak mungkin meninggalkan kita. Dan pada waktu kita dicobai, Allah akan menjadi benteng pembela kita. Dan Allah Roh Kudus tidak akan bisa kalah oleh kuasa setan. Dari manapun juga. Dari daerah manapun juga. Dari kuasa manapun juga. Ini menunjukkan kepada kita, saudara, jikalau engkau bisa dihipnotis sampai jiwamu terhilang 3 jam, 7 jam, 10 jam, 12 jam, engkau tidak sadar siapa dirimu. Waktu diminta hartamu dikasih. Waktu engkau diajak ke bank, minta tanda tangan, keluarkan semua deposito, engkau tulis. Waktu engkau diajak ngomong, engkau seperti orang akrab dengan orang itu. Dan pada waktu semua sudah terkuras, engkau dihantarkan ke Pulau Gebang, baru engkau sadar, itu bukan istanamu, itu adalah tempat sampah. Dan pada waktu engkau sadar, baru engkau seperti terpenganga. Di mana aku? Nah, disitulah maka saudara, kita harus bersyukur kalau kita diuji imannya oleh Tuhan, supaya kita bisa tahu siapa kita yang sejati. Bayangkan kalau engkau kena Matius 7, setelah engkau mati baru tahu siapa engkau. Engkau bukan anak Tuhan. Nyesel pun gak bisa, mau nangis pun gak bisa. Ternyata engkau tidak punya materai. Engkau sudah dimateraikan oleh Allah Tritunggal, oleh Allah Roh Kudus, bahwa engkau orang sudah ditebus. Jadi lebih baik saudara, sebelum kita mati, ujian kesejatian iman kita terjadi di dunia pada waktu kita hidup. Amin.
Setuju? Jangan terlalu yakin kau anak Tuhan kalau engkau belum menang atas ujian. Jangan engkau terlalu yakin kau anak Tuhan kalau engkau belum menang atas pencobaan. Jadi di sini kita bisa melihat setan akan bisa selalu mengeluarkan akan strateginya. Di dalam surat Petrus dikatakan, dia akan seperti singa di kandang yang mengaung-ngaung ingin menelan kita. Yang kedua, dunia. Kosmonisme. Kosmologi. Ada satu filsafat daripada dunia. Kalau ada disebut kosmo menjadi metropolitan. Dan metropolitan ada tawaran, ada kehidupan, ada sistem. Nah, di situ saudara menunjukkan kepada kita, saudara, dunia sudah berdosa. Dunia kecanggihannya luar biasa. Ingin menjatuhkan kita. Ingin menjauhkan kita daripada Tuhan Allah, daripada kesucian Tuhan, dari hobi kita, dari kesenangan mata kita, dari kesenangan motor kita dengan games apapun juga bisa. Tetapi menjadi pertanyaan, batasannya sampai sejauh mana? Dunia ini milik setan. Karena dunia sudah berdosa, dunia ini milik setan. Dan setan hadir di dunia ini sewaktu-waktu bisa menjatuhkan kita. Tapi batasnya adalah kita boleh terjatuh tapi kita tidak sampai tergeletak terus-menerus. Kita boleh jatuh tapi kita tidak mungkin terikat dan terus masuk dalam satu air yang paling dasar. Tidak. Kita diizinkan terjatuh. Tapi mungkin seperti daripada bola karet yang mungkin kalau seolah-olah ditenggelamkan kita masih naik, masih ada napas. Kenapa? Karena kita anak Tuhan. Tapi engkau masih terikat dengan dunia. Jadi pada kejatuhan kita adalah kejatuhan yang bukan membuat kita sampai mati dalam dosa itu. Karena kita ada tetap yang menampungnya, ada yang mendorongnya, yaitu Allah Roh Kudus. Kesadaran iman kita selalu ditopang. Tapi kalau engkau sampai tenggelam seperti batu, enggak usah lagi dijatuhkan, ditaruh aja udah jatuh. Karena engkau batu. Tapi kalau kita seperti karet, kita mungkin terjatuh. Sewaktu-waktu kita mungkin merembes air itu, tapi engkau pasti punya penopang, Allah sendiri. Jadi di situ kita melihat, saudara, dunia bisa menjatuhkan kita. Karena ingin membuat kita jauh daripada Tuhan. Dan kita tidak memunculkan sifat terang kita dan garam kita. Nah disitulah saudara kita harus berani menang atas setiap tawaran dunia. Dan kedagingan kita. Di dalam Galatia 5 dijelaskan. Ada keinginan-keinginan daripada kita. Yang masih mau pesta pora. Keinginan kita untuk marah. Keinginan kita untuk iri hati. Keinginan kita untuk berkelahi. Keinginan kita untuk bagaimana menikmati seluruh tawaran dunia. Jadi seluruh keinginan-keinginan daging. Walaupun kuasa Kristus sudah menebus kita. Tapi ingat, dunia milik setan. Dan setan masih bisa mempengaruhi keinginan kita. Maka keinginan itulah harus diredam. Karena dahulu kita mudah sekali menyerahkan tubuh kita menjadi senjata kecemaran. Tapi setelah kita dalam Kristus, serahkanlah senjata daripada bagian tubuhmu untuk dipakai menegakkan kebenaran. Jadi di situ kita belajar, saudara, bagaimana seharusnya pencobaan-pencobaan hidup yang datang daripada setan, yang datang daripada dunia, yang datang daripada hal kedagingan, harus kita sadari dan harus kita perangi. Dan bentuknya biasanya menawarkan dalam bentuk yang senang, yang nikmat. Jadi kalau engkau mau jadi cepat, instan, hati-hati. Itu jalannya setan. Kristus pun harus dicobai oleh setan. Dengan 3 macam pencobaan. Dan kita tahu bagaimana dia pada waktu itu lapar. Diminta mengubah daripada batu menjadi roti. Berbicara keinginan natural yang pada suatu sedang puasa dan mau makan. Setelah itu diajak ke bumbungan bait Allah, diminta untuk menjatuhkan diri karena engkau anak Allah, malaikat akan menopangmu. Maka Tuhan Yesus berkata, jangan mencobai akan Tuhan Allah. Setelah itu setan tidak berhenti, dinaikkan lagi dalam satu gunung yang tinggi, diberitahu dan diperlihatkan semua kekayaan dunia dengan segala keindahannya, dan diminta, jikalau engkau menyembah aku akan memberikan seluruh kemegahan dunia
Dan di situ Yesus berkata, jangan kita menyembah Allah yang lain. Dan Yesus berkata, hanya Allah yang benar yang harus disembah. Maka yang ketiga, hanyalah Engkau. Jadi semuanya daging berkaitan dengan hal keinginan kita. Dan keinginan diwujudkan dalam realita, dia tahu kelemahan kita. Batu jadi roti. Gampang, instan. Semuanya instan, semuanya instan. Maka segala sesuatu yang instan, hati-hati. Di dalamnya bisa mengandung hal setan. Ceki, cinta kilat, langsung ketemu jatuh cinta dan mau jadi. Hati-hati, instan itu. Nggak ada sesuatu yang instan. Semuanya harus ada proses. Semua harus ada pengujian. Semua harus ada hal yang dibangun. Nah, di sini saudara kita lihat. Menyenangkan. Memberikan kenikmatan. Tapi ujung-ujungnya menghancurkan iman. Kalau di dalam ujian iman, bentuknya penderitaan, kesulitan, perjuangan. Tapi akhirnya menghasilkan pertumbuhan iman ke bagian rohani. Dan kedua, diberikan kenikmatan, dan ini berkaitan, dan akhirnya bisa apa saudara? Membuat penderitaan kita di akhir zaman sampai kematian kita. Jadi saudara hati-hati. Apa yang mengandung senang-senang, apa yang mengandung dengan kenikmatan demi kenikmatan, kalau ujung-ujungnya menghancurkan iman, kalau ujung-ujungnya membuat kita menderita, kita harus sadar, itu semua jerat setan. Bersama Yesus Tuhan, ku menang, ku menang.